Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok K akan mempresentasikan materi bangun ruang. Saya Taufikur Rahman. Saya Sabrina Husnaya Zaharti. Saya Safrina Putri Anjani. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun geometri 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Bangun ruang ini dibatasi oleh bidang-bidang datar dan memiliki beberapa sifat penting. Selanjutnya, sifat bangun ruang. Yang pertama, kubus. Mempunyai 6 sisi yang sama, mempunyai 12 rusuk, mempunyai 8 titik sudut, sudut siku-siku sama 90 derajat. Yang kedua, balok. Mempunyai 6 sisi persegi panjang, mempunyai 12 rusuk, mempunyai 8 titik sudut, sudutnya berbentuk siku-siku. Yang ketiga, kerucut. Mempunyai 1 alas berbentuk lingkaran dan 1 titik puncak, tidak memiliki rusuk tajam, 1 titik puncak, sudut antara garis miring, dan alas dapat bervariasi. Yang keempat, limas. Mempunyai 1 alas dan sisi tegak berbentuk segitiga. Jumlah rusuk tergantung pada jumlah sisi alas. Sudut pada alas dan sisi tegak dapat bervariasi. Yang kelima, tabung. 1 alas dan sisi tegak berbentuk segitiga. Jumlah rusuk tergantung pada jumlah sisi alas. Sudut pada alas dan sisi tegak dapat bervariasi. Selanjutnya, prisma segitiga. Mempunyai 2 sisi alas dan atap yang bentuknya segitiga, mempunyai 6 titik sudut, mempunyai 9 rusuk, 3 diantaranya rusuk tegak. Yang terakhir, bola. Memiliki permukaan lengkung tanpa sisi datar, tidak memiliki rusuk, tidak ada titik sudut, tidak ada semua titik pada permukaan berjarak sama dari pusat. Sifat khusus bangun ruang. Setiap jenis bangun ruang memiliki sifat-sifat khusus yang membedakannya dengan bangun ruang lain. Berikut adalah beberapa contoh sifat-sifat khusus bangun ruang. Selanjutnya saya akan menjelaskan bangun ruang kubus. Kubus sendiri memiliki 6 sisi yang sama panjang, 12 rusuk yang sama panjang, dan 8 titik sudut. Berikut adalah beberapa rumus bangun ruang yang umum digunakan. Yang pertama, rumus volume pada kubus adalah V sama dengan S kali S kali S, dan untuk rumus luas permukaan kubus itu adalah L sama dengan 6 kali S kali S. Selanjutnya balok. Balok sendiri memiliki 6 sisi, 3 pasang sisi yang sama panjang, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Berikut adalah beberapa rumus bangun ruang yang umumnya digunakan. Rumus dari volume balok adalah V kali P kali L kali T, dan luas permukaan balok rumusnya adalah L sama dengan 2 kali kurung buka P kali L tambah P kali T tambah L kali T kurung tutup. Selanjutnya kerucut. Kerucut sendiri memiliki 1 sisi alas yang berbentuk lingkaran dan 1 sisi lengkung yang menyatu pada 1 titik puncak. Berikut adalah beberapa rumus bangun ruang yang umum digunakan. Rumus volume kerucut adalah V sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Sedangkan rumus luas permukaan kerucut adalah L sama dengan Pi kali R kali kurung buka R tambah S kurung tutup. Oke, selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh dari. Selanjutnya, bangun ruang limas. Limas memiliki sebuah alas yang berbentuk datar dan sisi lain yang menyatu pada 1 titik puncak. Berikut adalah beberapa rumus bangun ruang yang umum digunakan. Volume limas. Volume limas yaitu rumusnya 1/3 kali luas alas kali tinggi. Yang kedua, untuk luas permukaan. Luas sama dengan luas alas tambah luas sisi tegak. Selanjutnya, bangun ruang prisma segitiga. Prisma segitiga memiliki sebuah alas dan tutupnya berbentuk bangun datar berbentuk segitiga. Berikut adalah beberapa rumus bangun ruang yang umum digunakan, yaitu yang pertama, volume. Rumus volume prisma segitiga yaitu luas alas kali tinggi. Yang kedua, luas permukaan prisma segitiga yaitu 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Selanjutnya yaitu bangun ruang tabung. Tabung memiliki 2 sisi lingkaran yang sama besar alas dan tutup, dan 1 sisi lengkung yang menghubungkan alas dan tutup. Berikut adalah beberapa rumus bangun ruang yang umum digunakan.
Rumus volume yaitu V sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Rumus luas permukaan tabung yaitu L sama dengan 2 kali Pi kali R kali dalam kurung R tambah T. Dan yang terakhir, bangun ruang bola. Bola memiliki satu sisi lengkung yang tidak memiliki rusuk dan titik sudut. Berikut adalah beberapa rumus bangun ruang yang umum digunakan. Rumus volume bola yaitu V sama dengan 4/3 kali Pi kali R kubik. Dan untuk luas permukaan bola yaitu L sama dengan 4 kali Pi kali R kuadrat. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara menentukan volume pada kubus. Sebelum itu, rumus volume pada kubus adalah V sama dengan S kali S kali S. Sama dengan S-nya di sini kan 12 cm, berarti 12 kali 12 kali 12. 12 kali 12 sama dengan 144 dikali 12. Jadi V-nya sama dengan 144 kali 12 sama dengan 1728 cm kubik. Selanjutnya cara mencari luas permukaan pada kubus dengan rumus luas permukaan sama dengan 6 dikali S kali S sama dengan 6 dikali 12 dikali 12. 6 kali 12 sama dengan 72 dikali 12. Jadi luas permukaan sama dengan 72 dikali 12 sama dengan 864 cm persegi. Di sini ada gambar balok. Cara mencari volume pada balok menggunakan rumus V sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjangnya sama dengan 15 cm. Jadi 15 dikali lebarnya 12 dikali tingginya 10. 15 dikali 12 sama dengan 180 dikali 10. Jadi V-nya sama dengan 180 dikali 10 sama dengan 1800 cm kubik. Selanjutnya di sini saya akan mencari bagaimana cara mencari luas permukaan pada balok menggunakan rumus luas permukaan sama dengan 2 dikali kurung muka panjang kali lebar kurung tutup ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Jadi sama dengan 2 dikali panjangnya di sini 15 dikali lebar 12 panjangnya 15 dikali tingginya 10 lebarnya 12 tingginya 10 sama dengan 2 dikali 15 dikali 12 sama dengan 180. 15 dikali 10 sama dengan 150. Sedangkan 12 dikali 10 sama dengan 120. Sama dengan 2 dikali 180 ditambah 150 ditambah 120 sama dengan 450.
Jadi luas permukaan sama dengan 2 dikali 450 sama dengan 900 cm kubik. Cara menentukan volume pada kerucut dengan rumus V sama dengan 1/3 kali Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. 1/3 dikali Pi ini ada dua, yang 22/7 untuk kelipatan 7, 14 dan seterusnya. Sedangkan ada lagi yang menggunakan 3,14 itu yang bukan kelipatan dari 7 ini sendiri. Jadi berhubung di sini adalah 14 diameternya, kita menggunakan yang Pi-nya 2/7 dikali jari-jarinya R kuadrat. Jari-jarinya di sini kan untuk menemukan jari-jari adalah R sama dengan diameter per 2. Di sini ada 14 diameternya. Berarti 14 dibagi 2 sama dengan 7. Berarti jari-jarinya 7. 7 dikali 7 dikali tingginya 12 sama dengan, kita sederhanakan dulu, 7 bagi 7 1, 12 dibagi 3 4. Berarti 1 dikali 22 sama dengan 22. 22 dikali 1 sama dengan 22. 22 dikali 7 sama dengan 154 dikali 4 sama dengan volumenya berarti 154 dikali 4 sama dengan 616 cm kubik. Selanjutnya, cara mencari luas permukaan pada kerucut dengan rumus luas permukaan sama dengan Pi dikali R dikali kurung buka R tambah S kurung tutup sama dengan Pi. Di sini saya menggunakan 22/7 dikarenakan ini kelipatan 14 dikali R, jari-jarinya kita sederhanakan dulu. Untuk mencari jari-jari dari diameter 14 ini kita menggunakan rumus R sama dengan diameter per 2 sama dengan diameternya 14 dibagi 2 sama dengan 7. Berarti jari-jarinya adalah 7 dikali membuka jari-jari 7 ditambah 10 sama dengan 7 bagi 7 1. 22 dikali 1 tetap 22 dikali 7 tambah 10 17 sama dengan, jadi luas permukaan pada kerucut adalah 22 dikali 17 sama dengan 374 cm. Saya di sini akan menjelaskan rumus volume limas. Rumusnya yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi. 1/3 luas alasnya yaitu persegi, jadi 6 kali 6, dan tingginya yaitu 4. Ini ya tinggi limasnya. 1/3 kali 6 tambah 4. 1/3 6 kali 6 yaitu 36 kali 4. 36 bagi 3 yaitu 12. 12 kali 4 yaitu 48 meter pangkat 3.
Saya di sini akan menjelaskan luas permukaan limas. Luas permukaan limas yaitu luas alas tambah luas sisi tegak. Luas alas yaitu yang digunakan persegi, jadi rumusnya sisi kali sisi, tambah luas sisi tegak yaitu segitiga. 4 kali rumus segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Sisinya alasnya 6 kali 6 tambah 4 kali setengah alasnya yaitu 6, ininya 5. 6 kali 6 36 tambah ini sederhanakan yaitu 3. 4 kali 15 36 tambah 60 sama dengan 96 cm persegi. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang volume prisma. Adapun rumus volume prisma yaitu luas alas kali tinggi prisma. Luas alasnya yaitu kita pakainya kan segitiga ya. Jadi setengah kali alas kali tinggi dikali tinggi prisma. Setengah kali 24 kali tingginya yaitu 16 kali tinggi prisma. 24 kita sederhanakan yaitu 12, terus tinggi prismanya yaitu 26 cm. 12 kali 16 yaitu 192 kali 26 sama dengan 4992 cm kubik. Rumus luas permukaan prisma yaitu 2 kali luas alas tambah keliling alas dikali tinggi prisma. 2 kali setengah kali alas yaitu 24 kali tinggi segitiganya yaitu 16 tambah keliling alasnya yaitu 24 ditambah 20 tambah 20 dikali untuk tinggi prismanya yaitu 26. 24 kita sederhanakan jadi 12 kali 16 yaitu 192 ditambah 64 dikali 26. 192 dikali 2 yaitu 384 ditambah 1664. Hasilnya yaitu 2048 cm persegi. Action. Cepat. Jadi apa kalau jadi saya akan menceritakan rumus volume tabung dulu. Rumus volume tabung yaitu luas alas kali tinggi yaitu pi r kuadrat kali tinggi. Nah, ini saya memakai 22/7 karena jari-jarinya merupakan kelipatan 7 yaitu 14. Nah,
Pi-nya itu ada dua, yaitu ada 22/7, merupakan pelipatan yang dipakai untuk pelipatan 7, contohnya 7, 14, 21, 28, dan 35. Sedangkan untuk Pi 3,14 digunakan kecuali pelipatan 7. Selanjutnya Pi saya pakai 22/7 dikali diameternya 14 kali 14 dikali tingginya 25 cm sama dengan di sini bisa disederhanakan 14 bagi 7 yaitu 2, 22 kali 2 sama dengan 44 kali 14 kali 25 sama dengan 350. 44 dikali 350 hasilnya 15.400 cm3. Sedangkan untuk luas permukaan tabung memiliki rumus 2 Pi R dalam kurung R tambah T sama dengan 2. Saya memakai Pi soalnya diameternya 14 merupakan pelipatan 7 yaitu 22/7 dikali R-nya tadi jari-jarinya 14 dalam kurung R-nya tadi 14 ditambah tingginya 25 sama dengan 14 bisa dibagi 7 yaitu hasilnya 2 kali 22 sama dengan 2 kali 22 dikali 2 sama dengan 88 dikali 14 ditambah 25 39. Hasilnya 88 dikali 39 yaitu 3.432 cm persegi. Selanjutnya untuk volume bola mempunyai rumus 4/3 dikali Pi dikali R/V. Nah, 4/3 saya memakai Pi 22/7 soalnya ini masih kelipatan 7. 22/7 dikali R jari-jarinya 21 kali 21 dikali 21 sama dengan ini bisa disederhanakan 21 dibagi 7 sama dengan 3 21 dan 3 yaitu 7 4 dikali 22 dikali 3 hasilnya 264 dikali 7 kali 21 hasilnya 147. Nah 264 dikali 147 hasilnya 38.808 cm3. Sedangkan untuk luas permukaan bola memiliki rumus 4 kali Pi kali R kuadrat sama dengan 4 dikali Pi-nya saya memakai 22/7 dikali R-nya 21 kali 21. Nah, di sini bisa dibagi 21 dibagi 7 hasilnya 3. 4 dikali 22 sama dengan 88. 3 kali 21 hasilnya 63. Hasilnya 5.544 cm3.